suatu cara ya. Jadi nanti penting ya, artinya di dalam statistik itu tahapan mengumpulkan sampel data itu adalah tahapan pertama ya sebelum analisa. Nah, di situ juga menggunakan konsep statistik, gitu, teknik sampling. Nah, ada istilah yang harus kita ketahui di dalam memahami teknik sampling. Pertama adalah populasi. Ya. Mungkin sudah familiar ya istilahnya. Kemudian yang kedua istilah sampel. Oke, kita lihat populasi. Populasi ini artinya adalah kumpulan unsur ya, unsur elemen dari objek penelitian atau observasi kita. Hmm. Atau ada yang menyatakan sebuah kumpulan atau himpunan begitu ya. Apapun itu yang menjadi observasi kita. Jadi semua kumpulan, semua unsur, semua elemen yang menjadi objek penelitian. Dalam populasi ya, itu ada 4 hal atau faktor yang menjadi identitas, yang menjadi apa, menjelaskan suatu populasi. Jadi kalau 4 ini ya, 4 ini itu belum jelas, maka harus diperjelas supaya identitas dari suatu populasi itu jelas. Pertama adalah isi, jadi populasinya itu isinya apa. Kedua, satuan. Ketiga, cakupan. Keempat, waktu. Jadi waktu dari apa kita melakukan pengamatan atau penelitian pada populasi itu. Oke, kembali lagi ya. Jadi ada 4 hal ini ya, ada 4 hal ini yang harus kita identifikasi apabila kita menentukan populasi. Sebagai contoh, misalnya ya, kita menentukan bahwa populasi keluarga petani, ya, keluarga petani Kabupaten Jombang tahun 2005, misalnya begitu. Nah, populasi di sini ya harus kita identifikasi melalui 4 ini. Pertama isinya apa? Di sini isinya misalnya adalah keluarga petani, semua keluarga petani. Satuan, satuannya apa? Artinya keluarga petani di sini sebagai apa? Apakah sebagai penggarapnya saja atau boleh populasinya juga masuk kepada pemilik, pemilik sawah atau tanah. Nah, ini masuk di satuan. Kemudian cakupan. Nah, cakupannya berarti ini hanya lingkup Kabupaten Jombang. Populasinya lingkup Kabupaten Jombang. Kemudian waktu. Waktu untuk populasi di sini adalah tahun 2005, misalnya begitu. Jadi, 4 hal ini harus kita tentukan. Supaya apa? Supaya populasi itu jelas. Jadi, nanti suatu saat ataupun nanti dalam penelitian ya, penelitian di skripsi atau PI ya, nanti praktek industri itu sering kita melakukan observasi pada populasi. Nah, maka populasinya harus kita tentukan, kita definisikan yang jelas dengan menjawab dari 4 pertanyaan ini. Atau mungkin di pekerjaan pun begitu. Kalau misalnya kita mau apa mengungkap ya, mengungkap eh, atau solusi dari masalah, tentunya sering kita melakukan observasi atau survei. Maka populasinya harus kita identifikasi dengan jelas. Ada 4 hal ini. Oke, kemudian ada istilah lagi, ada populasi target, ada populasi survei. Nah, populasi target ini merupakan populasi yang sudah ditentukan, yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Jadi lingkupnya ini lebih luas ya populasi target. Kalau populasi survei berarti yang sedang apa yang kita ambil sebagian atau eh, yang menjadi apa tema dari penelitian kita. Artinya targetnya populasi target itu secara besar, misalnya tadi Kabupaten Jombang keseluruhan kan, nah itu targetnya. Untuk
surveinya tentunya tidak kesemuanya karena tenaga, waktu, dan biaya. Maka ada populasi survei. Ya, jadi kalau digambarkan populasi survei itu ada di dalam populasi target. Ya, ini istilah ya. Kemudian istilah lainnya di dalam populasi itu ada unsur sampling. Unsur sampling di sini adalah unsur-unsur yang menjadi sampel, atau eh, sebutannya unit ya, unit sampling begitu, unit sampel gitu ya. Kalau untuk manusia ya biasanya responden seperti itu. Tapi kalau untuk bahan baku misalnya kita mau melakukan penelitian bahan baku ataupun barang, maka itu adalah unsur atau unit sampel. Istilah selanjutnya ada yang disebut kerangka sampling. Kerangka sampling di sini adalah daftar semua unsur sampling. Jadi unsur sampling di sini semua unsur sampling dalam populasi sampling. Jadi kerangka sampling di sini punya eh, semacam daftar ya. Jadi kayak database begitu ya, semacam itu. Nah, ini nanti juga harus kita ada ya, kita punya ya kerangka samplingnya. Oke. Selanjutnya, sampel. Mungkin sudah familiar ya, sampel itu adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Jadi sampel ini adalah sebagian dari populasi yang kita amati. Kalau saya gambarkan seperti ini, jadi misalnya ada populasi, kemudian kita ambil sampelnya sebagian ya. Nah, di sini cara ngambil sampelnya namanya teknik sampling. Kemudian hasil dari sampel ini kita teliti, kita analisa, kita uji begitu. Nah, kemudian hasil dari sampel di sini bisa kita gunakan untuk mengeneralisasi populasi. Artinya kita bisa mengatakan, mendeskripsikan populasi itu dari hasil sampel ini. Ya, jadi eh, tujuannya sampel ini sebenarnya adalah mewakili atau representasi dari populasi. Jadi kalau teknik samplingnya benar, ya, maka sampel ini akan bisa mewakili populasi. Dan sebaliknya, kalau sampelnya yang kita ambil itu tidak benar, maka ya kita menjadi ragu-ragu ya, untuk mengeneralisasi populasi. Jadi peranan teknik sampling ini penting. Oke, selanjutnya, nah, jadi ada beberapa yang menjadi pertimbangan ya, atau mungkin ini kita ke ciri-ciri dulu ya, bahwa sampel itu adalah ideal ya. Sampel itu ideal itu apa? Pertama ya sampel itu akurat, dapat menggambarkan populasi. Kedua presisi ya, presisi. Presisi itu berarti mendekati ya. Kalau misalnya ini sampel, ini populasi. Nah, populasi kan punya nilai ya, nilai-nilai populasi atau disebut parameter begitu ya. Sampel juga punya nilai-nilai, ya nilai-nilai dari sampel, ya yang disebut dengan istilah statistik gitu. Jadi nilai-nilai statistik di sini mendekati parameter di sini. Nah, ini disebut sebagai presisi. Kemudian sampel itu ya itu bisa atau mudah diambil atau dilaksanakan. Ya, mudah diambil atau dilaksanakan. Nah, artinya boleh sederhana, tetapi sederhana di sini maksudnya tidak mengabaikan cara atau prosedur dalam mengambil sampel begitu. Cara prosedurnya harus kita ikuti ya, tetapi bisa kita laksanakan begitu ya. Nah, ini juga harus di jadi pertimbangan. Kemudian masalah biaya. Jadi dalam mengambil sampel seringkali itu mahal ya. Nah, di sini juga harus kita perhatikan sebisanya bisa diambil datanya dengan biaya yang sesuai gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan biaya pengambilan sampel. Oke, baik. Tadi ya, tanda teror itu mewakili presisi ya.
Nah, jadi dalam ngambil sampel itu diharapkan sampelnya presisi. Artinya apa? Mendekati parameter tadi, mendekati populasi. Nah, kalau mendekati maka biasanya standar errornya ini kecil begitu. Jadi standar errornya kecil maka dia semakin presisi. Namanya estimasi ya. Sampel ini kan estimasi dari populasi. Jadi maka di situ pasti ada errornya. Nah, errornya ini ke arah istilahnya ya dalam statistik namanya standar error. Atau kalau dalam bahasa umumnya presisi. Oke, kembali lagi. Jadi ini yang menjadi pertimbangan ya. Suatu sampel itu ideal. Sampel ideal. Ideal. Kemudian eh, berapa besar sampel? Nah, artinya supaya kita sampel yang kita punya itu mewakili dari populasi, maka dia harus representatif. Nah, untuk bisa representatif ya, di sini ada beberapa apa pertimbangan ya yang harus kita perhatikan. Pertama, tingkat keseragaman ya, derajat keseragaman dari populasi. Populasi kita itu heterogen atau homogen. Nah, itu menjadi pertimbangan. Artinya, kalau semakin heterogen, semakin tidak seragam, maka di sini sampelnya itu harus kita perlakukan tertentu. Artinya, teknik samplingnya pun harus sesuai ya, supaya mewakili dari heterogennya. Maka derajat keseragaman ini menjadi pertimbangan. Kedua, presisinya berapa yang dikehendaki di penelitian. Artinya begitu. Kalau mungkin masih ingat pada saat polling ya, polling di mana? Di pilkada atau pemilu ya. Di situ kan dengan bilang dengan standar error sekian. Nah, artinya presisinya yang ditentukan berapa gitu. Kenapa kita menentukan standar error atau presisi? Karena namanya estimasi ya. Namanya estimasi itu tidak tidak 100% sama. Pasti ada selisih ya, pasti ada errornya. Nah, errornya itu kita tentukan berapa atau istilahnya presisi ya. Kemudian yang menjadi pertimbangan besar sampel adalah rencana analisis. Nah, rencana analisis ini maksudnya nanti setelah sampel kita dapat ya, itu mau kita gunakan alat analisa apa? Analisanya apa yang kita gunakan? Apakah min atau rata-rata saja? Deskriptif ya biasanya ya, min, proporsi ini deskriptif ya. Varians ini deskriptif Mas ya. Atau lebih dalam, kita melakukan pengujian, kita melakukan perbandingan, kita melakukan apa? Analisa hubungan, pengaruh begitu ya. Nah, misalnya ini, analisa multivariat atau multivariat. Nah, di sini alat analisa itu juga memperhatikan besar sampel, gitu. Nah, besar sampelnya semakin kompleks analisanya, alatnya, maka besar sampelnya dianjurkan itu semakin besar. Oke, kemudian yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah terkait tenaga, ya sama waktu. Nah, ini juga dipertimbangkan tenaganya apakah mampu ya. Waktunya yang dibutuhkan misalnya kita dikasih waktu cuma 2 minggu, nah, apakah mampu? Jadi ini juga diperhatikan dalam menentukan besar sampel. Ya. Tapi tentunya semua ini ya bergantung atau utamanya sampel yang kita dapatkan itu bisa mewakili populasi. Jadi memang ada semacam titik temu tawar menawar begitu ya, trade off ya antara besar sampel yang kita ambil dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Besar populasi juga menjadi pertimbangan ya, besar populasi. Jadi nanti setelah materi ini mungkin insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai menghitung ya, menghitung minimal besar sampel. Jadi jumlah sampel minimal berapa? Ya, jumlah sampel minimal berapa? Nanti insya Allah minggu depan ya materinya itu. Nah, di sini semakin besar sampel, maka tingkat presisinya akan semakin baik.
Oke, kita masuk kepada tekniknya. Nah, ini yang utama ya. Teknik samplingnya itu ada dua kelompok ya, dua macam kelompok. Pertama namanya probability ya. Yang kedua namanya non probability. Nah, probability ini istilahnya kan probabilitas kemungkinan ya. Nah, jadi pengambilan sampel dengan menggunakan kalau dalam istilahnya di sini random. Jadi dengan menggunakan acakan atau kerandoman konsepnya. Nah, untuk yang non probability berarti kebalikannya, tidak menggunakan azas random atau keacakan dalam mengambil sampel. Nah, pada masing-masing kelompok ini memiliki beberapa jenis atau beberapa cara ya, cara ngambil sampel. Nah, itu ada namanya, ada beberapa nama. Jadi nanti paling tidak tahu apa saya menggunakan teknik sampling namanya ini. Nah, artinya nama itu masuk pada kelompok mana, nah, nanti akan kelihatan apakah probability atau non probability. Nah, konsep utama untuk probability sampling ya ada dua macam, ada dua hal ya. Pertama, di sini probability di sini artinya adalah semua unsur sampel ya, unit sampel tadi ya. Nah, itu memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk diikutkan dalam sampel atau untuk terpilih. Nah, itu ciri pertama ya. Nah, sehingga di sini bisa kita maknai inilah random. Jadi sesuatu yang random atau acak itu memungkinkan semua unsur ya, semua unsur itu semua unit ya atau semua anggota begitu itu terpilih karena random acak. Kalau bahasanya tidak pilih kasih, tidak melihat eh, asal usulnya dan lain sebagainya. Nah, itu random namanya. Jadi kesempatan yang sama dan persis sama untuk dipilih dalam sampel. Ini ciri yang pertama, probability sampling. Kemudian yang kedua, probability sampling ini harus punya kerangka sampel, ya. Kerangka sampel atau sampling frame, ya. Harus punya, harus punya. Nah, dua hal ini adalah ciri kita menggunakan probability sampling. Artinya, kalau tidak punya atau tidak ada minimal ini ya, random ini, cara random, maka kita menggunakan non probability sampling. Kalau tidak memiliki unsur ini ya, unsur dua ini, maka kita oke, oke selanjutnya kemudian kita masuk kepada cara-caranya ya, yang probability sampling. Pertama, simple random sampling. Nah, di sini penarikan sampelnya secara sederhana, secara random sederhana, acak sederhana. Nah, caranya kita lakukan undian ya, undi atau lotre ya. Nah, atau kita gunakan namanya tabel angka random. Ini ada ini ya, silakan dicari di internet ada itu, tabel angka random. Nah, caranya ya misalnya eh, ini ada dua cara untuk sampel simple random sampling. Nah, kita menggunakan cara ini, teknik ini, syaratnya pertama ada kerangka sampling. Kerangka sampling tadi apa? Yakni daftar ya, daftar dari unsur-unsur sampel yang kita amati begitu. Ya. Kemudian dari populasinya itu sifatnya homogen, artinya dia seragam, tidak banyak perbedaan populasinya itu homogen ya. Maka di sini acak sederhana kita pakai bisa. Kemudian secara geografis tidak terlalu menyebar. Kalau menyebar berarti dia tidak homogen. Jadi ini melengkapi ya. Nomor tiga ini melengkapi nomor dua. Jadi ini syaratnya kita menggunakan teknik sampling, suatu cara teknik sampling itu dengan memahami syaratnya ya. Syaratnya yang menjadi
pertimbangan dalam suatu cara. Nah, cara simple random sampling atau penarikan sampel sederhana di sini syaratnya ini ada kerangka sampling, kemudian populasinya homogen, terus kemudian tidak terlalu menyebar geografisnya. Nah, ini bisa kita gunakan simple random sampling. Contohnya ya, misalnya ada 500 unit atau anggota dalam populasi. Nah, kemudian 500 itu kita kasih nomor atau kita kasih kode gitu ya. 1, 2, 3 sampai 500. Nah, misalnya sampel yang kita ambil 75. Nah, dari 500 ini kita undi, kita ambil sebanyak 75. Nah, tentunya nanti angka-angka yang terambil di situ adalah antara 1 sampai 500. Nah, ini cara simple random sampling. Bisa kita gunakan undian atau kita gunakan tabel bilangan acak untuk mengambil 500 data ini. Gitu. Oke, baik. Nah, cara yang kedua yang masuk pada kelompok probability sampling namanya systematic sampling. Systematic sampling, systematic random sampling. Penarikan sampel secara sistematis ya. Caranya di sini pertama tetap ya ada kerangka samplingnya ya. Daftar dari sampel populasinya ada. Kedua, kita menentukan jarak interval. Nah, jarak interval di sini didapatkan dari jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel ya. Misal, ini ada 100 populasi dibagi 20, maka intervalnya adalah 5. Nah, kemudian eh, angka 5 ini kita pakai ya eh, pada saat jadi kita ngambil sampel ya secara sistematis berdasarkan interval 5 ini. Ya, berdasarkan 5 jarak ini, 5 interval. Untuk untuk sampel yang pertama atau unit sampel yang pertama itu kita ambil secara acak ya, secara acak. Misal ini biasanya banyak dipakai untuk apa di di wilayah-wilayah suatu daerah, misalnya suatu desa ya. Kita kan masuk rumah begitu ya di suatu desa. Nah, misalnya rumah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Atau ini boleh di pabrik ya, di pabrik pun juga bisa ya. Jadi misalnya barang masuk pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kan suatu urutan, ya, suatu urutan. Nah, urutan ini nanti kita cari intervalnya ya, intervalnya. Nah, dari interval itu langkah pertama unit sampling yang kita pilih secara random. Jadi yang unit pertama itu secara random. Misal, misalnya barang yang pertama ya, itu kita pilih ya. Misalnya ya dari kita undi ternyata barang yang pertama itu menjadi unitnya. Nah, barang pertama ini kita ambil sampel. Nah, setelah itu ada yang kedua, barang kedua, ketiga, empat, lima, 6 ya. Di sini berarti 6. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, interval 5 ini ya sebagai jarak atau interval. Maka unit sampel yang kedua, yang ketujuh ya. Nah, ini yang kita ambil berarti. Gitu. Nah, jadi yang urutan 7 ini kita ambil sebagai sampel unit yang kedua. Nah, kemudian kita jedai yang ke-8 ya. 8, 9, 11, 12. Nah, berarti selisih 5 ya, 13. Nah, 13 ini kita ambil sebagai unit yang ketiga. Begitu. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Sampai berapa? Sampai jumlah unitnya 20. Kalau contohnya misalnya 20 ya. Gitu. Nah, cara seperti ini disebut dengan systematic random sampling. Penarikan sampel secara sistematis. Jadi ini memberikan suatu cara agar mewakili populasi begitu, mewakili populasi. Jadi kalau misalnya mau ngecek ya barang begitu kan di rumah di pabrik ataupun di gudang misalnya. Nah, itu akan ada kumpulan barang. Nah, tentunya ada urutan ya. Oh, ini barang pertama, kedua, ketiga begitu ya, Mas.
Nah, misalnya diketahui jumlahnya berapa, misalnya 100 gitu kan. Nah, kita mau ngambil sampel berapa? Ya, nah, nanti kan ada intervalnya. Maka kita bisa ngambil sampelnya dari urutan tadi, begitu. Kita cek, mau ngecek apa? Misalnya ngecek kualitasnya ataupun ngecek kelengkapannya dan lain-lain. Nah, cara sistematis sampling ini akan baik ya, bisa digunakan pada situasi seperti itu. Atau melakukan survei atau sampel pada rumah tangga misalnya. Jadi rumah tangga itu kan ada di kampung misalnya, kampung kalau tahu Cukir ya misalnya, Cukir begitu. Nah, gang pertama, nah, misalnya kita random dapat nomor berapa gitu kan, itu sebagai responden pertama. Responden pertama. Nah, kemudian kita selisih interval berapa begitu. Nah, misalnya intervalnya 5 ya, berarti kan yang ketujuh ya, yang ketujuh kita ambil. Nah, ternyata yang ketujuh itu tidak ada orangnya misalnya rumahnya, ataupun tidak mau disurvei ya orangnya. Maka kita pindah sebelahnya yang ke-8 ya. Nah, yang ke-8 ini mau kita survei. Berarti itu responden yang kedua. Nah, setelahnya responden yang ketiga itu kita selisih 5 lagi begitu. Nah, di sini ini unsur keacakan. Kita tidak ada tendensi untuk memilih ataupun melompati gitu. Nah, seperti ini disebut cara sistematis sampling. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga namanya stratified sampling, random sampling. Nah, di sini kalau dari bahasanya ada stratifikasi ya atau lapisan ya atau lapisan. Caranya kita menetapkan pertama di stratified sampling di sini kriteria yang kita gunakan untuk membuat strata itu harus ada dasarnya ya, ada dasarnya. Kita menentukan lapisan atau strata pada populasi itu harus ada dasarnya. Nah, ini harus diperjelas dasarnya. Misalnya, apakah misalnya tadi ya keluarga petani di Jombang. Nah, ini kita mau membuat lapisan atau strata keluarga petani apa dasarnya? Apakah dari sisi jumlah jumlah garapan sawah ataukah dari pendapatan yang dihasilkan misalnya. Nah, ini dasarnya harus jelas berdasarkan misalnya data publikasi ataukah data penelitian sebelumnya begitu. Nah, ini harus punya dasar penentuannya. Nah, di sini strata di sini adalah sifatnya sub-sub ya, sub-sub populasi. Jadi di dalam sub-sub tadi itu satu sub itu harus homogen sifatnya. Nah, tujuannya itu artinya apa? Pada cara stratified random sampling ini populasinya tidak homogen, tidak homogen. Sehingga supaya apa mewakili maka dibuat sub ya, dibuat sub supaya secara subnya di dalamnya itu homogen gitu. Nah, di dalam sub-sub tadi itu nanti kita tentukan besar sampelnya berapa ya. Nah, besar sampelnya itu bisa kita gunakan dengan proporsional ataupun tidak ya. Tapi dari pelaksanaan biasanya itu biasanya menggunakan proporsional supaya apa? Supaya apa yang subnya besar jumlahnya itu tentunya dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan sub populasi yang lebih kecil ya. Maka proporsional biasanya digunakan. Kemudian setelah ditentukan subpopulasi ya, sudah dibagi-bagi begitu jumlahnya. Nah, pada pengambilan unsur sampel ya atau boleh kalau manusia itu responden, nah kita tetap menggunakan random, simple random atau boleh menggunakan sistematis yang cara nomor 2 tadi. Nah, kita menggunakan stratified random sampling ya. Syaratnya pertama tadi sudah disampaikan kriterianya harus jelas dalam membuat strata ya. Artinya supaya jelas kita harus punya publikasi data ataupun data yang yang sumbernya jelas ya.
gitu, mengenai kriteria yang kita gunakan. Kemudian jumlah tiap lapisan atau strata itu harus kita ketahui jumlahnya berapa. Jadi ya, misalnya yang saya bilang tadi populasinya adalah keluarga petani. Nah, misalnya kita menstratifikasikan atau membuat lapisan berdasarkan jumlah garapan sawah misalnya. Nah, jumlah garapan sawah di sini berdasarkan datanya siapa, gitu ya. Atau kita melakukan survei sendiri, boleh. Tapi yang penting ada data yang faktanya jelas. Atau berdasarkan data dari keluaran BPS atau mungkin Dinas Pertanian. Nah, jumlah garapan luas sawah di Jombang itu berapa ya, gitu ya. Jadi mungkin ada yang misalnya lapisan pertama di bawah 1 hektar atau mungkin 1 sampai 3 misalnya atau di atas 3 hektar. Nah, di sini kita harus mengacu kepada data yang jelas. Nah, ini ya syaratnya. Syaratnya stratified random sampling. Contohnya misalnya di sini populasinya 900 ya. Kita bagi menjadi 3 strata. 23. Ini dengan proporsional ya. Cara proporsional artinya sesuai dengan jumlahnya. Ini kebetulan sama ya 300 ya. Kalau misalnya di sini beda 500 ya, di sini apa 200 ya. Nah, di sini misalnya 500, di sini 300, di sini 100. Nah, tentunya cara proporsional adalah prosentase ya, prosentase. 500 orang ya, di sini kan berarti ya proporsinya sekitar 50% lebih ya, gitu. Nah, di sini dapat angka orangnya tentunya lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, ini ya gambarannya strata. Oke, baik. Selanjutnya namanya metode cluster sampling. Nah, atau kelompok kalau dalam bahasa lainnya cluster kelompok ya. Nah, di sini cara ini digunakan ya apabila kerangka sampel yang kita punya itu kurang baik. Jadi kurang baik kerangka sampelnya. Nah, itu disebabkan bisa karena populasinya yang menyebar ya. Populasi yang menyebar itu susah untuk diidentifikasi begitu misalnya. Nah, sehingga untuk menyusun kerangka sampel, nah itu mahal, biayanya besar, ya. Nah, artinya di sini kerangka sampelnya kurang baik. Nah, kita bisa menggunakan cluster sampling di sini. Nah, caranya pertama populasinya kita buat kecil-kecil ya, mini-mini ya, mini populasi, ya. Nah, mini populasi ini eh, pembagian ke dalam mini-mini ini berdasarkan karakteristik tertentu ya. Nah, di dalam suatu mini atau tertentu ya, itu memiliki karakteristik yang sama, gitu ya. Nah, biasanya eh, pengelompokan ke dalam mini-mini ini berdasarkan administratif, misalnya geografi atau demografi. Geografi. Nah, contohnya kalau geografi misalnya pembagiannya berdasarkan misalnya dataran, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, daerah pesisir misalnya ya. Nah, ini kalau misalnya tadi ya tidak terjangkau wilayahnya. Jadi kita bisa membuat mini populasi berdasarkan geografi atau demografi. Nah, demografi misalnya berdasarkan pekerjaan misalnya. Ada pekerjaan petani ya, ada nelayan, kemudian ada yang wilayah kota misalnya kan begitu. Kerjaan di kota, kantoran misalnya. Nah, di situ mini-mini populasi kita bagi berdasarkan pengelompokan tadi geografi atau demografi. Atau boleh berdasarkan yang lain pengelompokannya. Misalnya kita gunakan psikografi ya, psikografi. Misalnya nilai-nilai yang dianut misalnya. Jadi biasanya kalau psikografi ini ke arah konsumen ya. Jadi konsumen dari suatu produk misalnya. Nah, ini kita mau karena kerangka sampelnya kurang baik, maka kita coba dengan cluster. Nah, dalam membuat mini-mini populasi itu, misalnya kita tentukan
berdasarkan psikografinya ya. Nah, setelah kita tentukan klasternya, maka cara selanjutnya ya boleh atau kita kembali tetap kepada simple random sampling. Kita ambil secara random gitu ya. Jadi random sampling ya, simple random sampling atau sampel secara acak sederhana itu ibaratnya adalah dasar ya, dasar. Dalam teknik sampling di sini itu biasanya menggunakan beberapa cara yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi simple random sampling itu sering digunakan. Artinya itu pada tahapan akhir ya, misalnya kepada unit sampel itu kita ambil secara simple random sampling. Oke, kemudian nah, cara yang kelima ini ya disebut multi-state sampling. Ya, sama dengan mirip dengan cluster, tapi memiliki tahapan lebih dari satu ya. Kalau misalnya cluster tadi pada satu wilayah kita kelompokkan ya sekali gitu kan. Artinya tahapannya sekali. Nah, tapi kalau multi-state ini tahapannya bertingkat. Ada beberapa, misalnya satu provinsi Jawa Timur ya. Nah, di sini di Jawa Timur kita kelompokkan lagi pada wilayah kabupaten. Dalam kabupaten kita kelompokkan ke kecamatan. Kecamatan, kelurahan atau desa sampai kepada RT ya, dusun RT, RW begitu. Oke, nah ini disebut multi state sampling. Biasanya yang menggunakan multi state sampling ini adalah ini apa tadi yang saya bilang polling ya, polling pada saat pemilu ataupun pilkada. Ini biasanya menggunakan multi state sampling. Kemudian area sampling, ada cara namanya area sampling. Sampel wilayah, penarikan sampel wilayah. Di sini tidak terdapat kerangka sampling biasanya, ataupun kalau sudah ada mungkin terbatas begitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan foto udara, caranya ya. Atau mungkin sekarang ini semakin canggih teknologinya menggunakan drone ya. Jadi pesawat tanpa awak ya, nirawak ya, tanpa awak. Jadi kita bisa gunakan drone atau menggunakan satelit ya melalui software. Biasanya kalau ada istilah software GIS ya, Geographical Information System. Nah, itu bisa memoto ya, memfoto suatu wilayah. Jadi namanya GIS. Nah, nanti ada 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 gambaran blok-blok, misalnya ada perumahan, pertokoan gitu, secara foto. Gitu. Nah, ini kita bisa gunakan namanya area sampling. Nah, ini gambarannya sama ya, secara bertahap ya, tahapan kelompok-kelompok gitu. Oke, baik. Jadi yang kita pelajari ada 6 untuk teknik probability sampling ya caranya. Kemudian yang non probability sampling ya. Nah, di sini berarti kebalikan dari cara probability sampling. Pertama, tidak dilakukan secara random ya. Kedua, tidak memiliki daftar samplingnya. Rangka samplingnya tidak ada. Nah, di sini memang caranya lebih mudah ya. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan probability. Kalau probability cenderung lebih rumit ya. Gitu. Tetapi kekurangannya adalah karena di sini di non probability sampling itu tidak mewakili atau belum bisa dikatakan mewakili populasi ya, maka hasil dari analisa sampel yang didapatkan itu tidak bisa
digunakan untuk mengeneralisasi atau membuat kesimpulan dari populasi. Itu kekurangannya ya, untuk non probability sampling. Ada beberapa cara dalam non probability sampling. Pertama namanya purpose sampling ya, penarikan sampel secara sengaja. Jadi kita sudah punya tujuan begitu. Nah, artinya di sini kita yang membuat atau menentukan purpose sampling di sini harus punya pengetahuan mengenai unit sampling yang kita ambil begitu. Jadi kemampuan atau pengetahuan kita itu memadai terkait dengan populasi yang kita ambil itu. Nah, kemudian ya ini ya sama ya. Jadi benar-benar mengetahui mengenai populasi yang diteliti, maka purpose sampling bisa diambil. Jadi purpose sampling itu caranya kita langsung ya menuju kepada unit samplingnya. Ya, tentunya tanpa kita tidak perlu ada kerangka sampling begitu ya. Secara random, acak kayak itu tidak. Karena ini konsepnya adalah non probability sampling. Cara yang kedua namanya kuota sampling. Jadi jatah ya, penarikan sampel jatah. Ini mirip dengan stratified sampling ya. Bedanya tadi sama ya. Ini konsepnya adalah tidak random. Ya. Jadi populasinya itu kita bagi ke dalam sub-sub ya, populasi. Ya, kita bagi ke dalam sub-sub populasi. Nah, kuota berarti kan jatah. Nah, artinya populasinya kita buat berapa jatahnya atau kuotanya begitu ya. Nah, itu masuk ke dalam sub-sub ini. Ini ya, ini kenapa kok menggunakan kuota gitu ya. Jadi karena tidak mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata, gitu. Tidak tahu strata untuk masing-masing sub di sini ya, itu jumlahnya berapa tidak tahu. Maka kuota sampling ini sebagai pendekatan. Kemudian cara yang ketiga namanya snowball. Snowball atau bola salju ya. Berarti di sini caranya pertama kita dari satu atau dua atau beberapa unit sampel ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mendapatkan unit sampel selanjutnya dengan eh, menanyakan. Misalnya di sini biasanya cocoknya pada responden ya atau manusia ya. Jadi ada 3 orang pertama ya yang kita tanya gitu. Nah, orang pertama misalnya kita tanya setelah selesai orang ini kita tanya merekomendasikan siapa untuk selanjutnya kita jadikan unit sampel gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi semacam semakin besar semakin besar begitu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya getok tular gitu tanya gitu. Kelemahannya kalau misalnya pada orang pertama yang kita tanya sebagai apa ya? Kalau bahasanya whistleblower begitu ya. Jadi yang meniupkan informasi pertama gitu kan. Terus nyambung terus itu kalau cuma 1 orang ya kelemahannya nanti informasi data yang kita dapatkan tidak luas. Biasanya kalau dalam satu kelompok ya tentunya kan ya gambarannya relatif sama. Makanya untuk yang bagian awal ya sebagai whistleblower-nya istilahnya begitu itu baiknya ada beberapa orang. Nah, sehingga nanti akan cakupannya bisa lebih luas. Ini ya. Jadi orang pertama yang dipilih itu baiknya lebih dari satu atau beberapa. Supaya apa? Tadi cakupan jangkauannya bisa lebih luas. Kemudian cara keempat, nah, ada namanya sequential sampling. Nah, sequential di sini berarti urutan. Caranya di sini pengambilan sampel pertama dengan jumlah yang kecil ya. Nah, kemudian kita analisa ya, kita analisa. Nah, hasil analisa di sini kita lihat kok masih ragu, nampak ya. Jadi sesuatu yang kita analisa, nah, itu misalnya
kok kurang yakin begitu ya, meragukan. Nah, maka selanjutnya kita ambil sampel yang selanjutnya, yang lebih banyak ya. Sampel kelompok yang kedua di sini setelah kita analisa hasilnya misalnya kurang kurang cocok atau masih ragu ya, maka kita tambah lagi begitu. Nah, jadi ini adalah suatu apa? Sekuensial atau urutan begitu. Jadi pengambilan sampelnya bisa beberapa kali begitu. Pertama, misalnya setelah dianalisa masih ragu, ngambil lagi. Yang kedua masih ragu, ngambil lagi. Nah, itu namanya sekuensial. Cara yang kelima, ya, cara yang kelima namanya accidental ya, sampling. Nah, secara kebetulan. Di sini apabila kita menemui seseorang secara kebetulan, tiba-tiba begitu ketemu di jalan ya, sesuai dengan eh, kriteria yang menjadi apa penelitian kita atau observasi kita, maka ini disebut sebagai accidental. Oke, baik. Ini ya yang kita pelajari. Jadi ada 2 poin, yakni pertama probability sampling, yang kedua non probability sampling. Nah, masing-masing kelompok teknik sampling itu memiliki eh, beberapa cara. Nah, dari cara-cara ini apa yang kita harus pahami begitu.